Oke. Nah, ini Bu Heti sedang mencoba masuk. Masuk. Ya. Selamat sore, Bu Heti. Kameranya Bu Heti. Iya. Bu Heti, kameranya belum muncul. Belum dibuka. Nah, kameranya belum dibuka. Nah, itu ada Bu Nora. Halo Bu Nora. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Loh, mana? Bu Nora hilang. Ada siapa lagi? Bu Heti, kameranya belum dibuka. Bu Dorcas, sudah ibadahnya sudah masih online atau sudah masuk gereja, Bu Dorcas? Udah tadi ibadah jam 11 tapi online melalui Zoom juga. Gerejanya tutup. Oh, masih tutup. Loh, kapan tuh kan Ibu sempat bilang kalau sudah mulai masuk? Iya, sebenarnya udah mulai cuma hari ini tutup. Jadi yang nggak tahu lah lagi rame-rame. Biasa. Online ya? Iya. Online. Tapi minggu depan kata pendetanya udah buka lagi. Mungkin lagi dibersihin sih ruangannya. Disterilkan. Iya, disemprot dulu. Kumannya biar mati. Bu Heti mana Bu Heti? Iya, Bu Heti sebentar. Bu Heti saya WA-nya aja. Bu Heti, kamera sudah dibuka. Hadir. Sebentar. Oh iya. Halo. Nah ini Koki. Pak. Iya Ibu, kameranya Bu sudah dibuka Bu. Itu ada Pak Coki dan Ibu Eri sedang mencoba gabung. Kameranya mana sih? Nah, itu di tempat siapa ini yang kena adem sore. Halo Bu Keti. Bu Heti. Ya, sudah kelihatan. Ya, ada Pak Eri, Pak Coki dan Bu Eri. Belum dibuka kameranya. Ya. Tadi di grup Bu Noni Tung katanya mau ikut tapi hotspotan dari anaknya. Iya. Tapi nggak tahu bisa masuk apa enggak. Mungkin belum bisa. Ibu Noni itu dari Ambon, tapi tinggal di Bekasi. Ya ini Pak Coki dengan Ibu Eri sudah muncul. Salam Bapak dan Ibu. Pulang gereja Pak. Oh pulang gereja di jalan ini. Ngecek. Hari itu gereja jam 3 sore Pak. Oh masih di mobil. Ya. Ini Pak. Berarti masih perjalanan ini Pak? Enggak, lagi parkir Pak. Oh parkir. Ya. Tapi masih di lingkungan gereja Pak? Atau di mana? Iya, di parkiran gereja Pak, Oh, di halaman parkiran. gereja. Ya, kebetulan lagi belajar untuk
katekisasi Pak, CD Pak. Apa itu, Pak? Ya untuk yang ini Pak, apa namanya Pak? Remaja. Kalau usia remaja kan Oh, kami Oh, katekisasi. katekisasi. Ya, ya, siap, siap. bulan Juni ini udah selesai, jadi lagi banyak mau menjelang ujian-ujian di gereja. Iya. Sehat ya Pak? Sehat-sehat, aman, terkendali. Aman Ya. terkendali. Jadi hari ini kita akan coba untuk melakukan pertemuan melalui Zoom. Kan selama ini kita hanya melalui grup WA. Dan mungkin dari sini kita bisa mengenal masing-masing secara wajahnya yang mana dan siapa. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan interaksi melalui Zoom ini kita bisa mengenal teman-teman dengan lebih baik dan yang lain-lain supaya juga mudah-mudahan bisa bergabung. Oh, ternyata ada yang belum bisa punya aplikasi Zoom. Ya, mungkin untuk mengingatkan sedikit, kalau saya sebut namanya, mohon untuk melambaikan tangan. Ibu Kathy, silakan mengenalkan diri. Shalom semuanya. Kathy dari Banjar. Iya, Ibu Kathy yang fenomenal dengan lagu-lagu yang luar biasa. Ya. Oke. Ada Ibu Dr. Bu Heti yang selama ini Shalom bantu kita. semuanya. Saya Shalom. dari Shalom. Bu Heti, shalom. 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 Ya. Shalom Pak Coki. Halo. Pak Coki. Maaf lagi di jalan ini. Oh, ini di jalan. Ya. Shalom Ibu. Shalom Pak Coki sama Ibu. Halo. Shalom, Bu Kathy. Ada Bu Halo, Eva. Ini Shalom. Bu Eva tinggal Akhirnya di bisa. Batam. Ya, Silakan. ya. Shalom Bapak Ibu, selamat sore, selamat hari Minggu. Shalom Bu Eva. Ada Oh, iya. Bapak Geni Irawan dari mana Pak? Dari Gresik apa Surabaya? Halo Bapak Ibu. Ya, ini tetangganya Pak Oki, cuman agak jauh. Oh, Ya. tetangga. Shalom Pak Denny. Tetangga. Shalom Pak Bapak. Oki. Shalom Pak Denny. Shalom. Shalom Bu. Iya. Bu Dorcas, bagaimana kabar? Dorcas dari Hong Kong, asal Tanah Toraja. Oh, shalom. Shalom. Shalom Bu Dorcas. Jam berapa? Hong Kong jam berapa Bu? Sekarang jam 4:10, beda 1 jam. Oh, beda 1 jam dari Indonesia Barat. Tadi Bu Dwi dari Gorontalo mau ikut, belum masuk ya Pak? Ternyata beliau belum punya Zoom. Jadi ya, Oh, saya kira sudah siap. Ternyata belum. Ada Ibu Novi dari Surabaya, belum muncul wajahnya, kameranya. Bu Neti dari Medan, bagaimana kabar Ibu? Kameranya dimunculkan Ibu. Nah, ini ada Ibu Novi dari Surabaya. Iya, silakan Ibu melambaikan tangan. Shalom semuanya. Shalom Bu shalom Novi. Bu Novi. Shalom Bu Novi. Iya, Shalom. beliau kepala sekolah TK yang luar biasa. Ibu Neti, ya, belum muncul kameranya Ibu. Neti Sitepu ya? Iya, Ibu Neti Sitepu dari Medan. Jemaatnya ini Bapak Bambang Yonan yang di YouTube itu. Bambang Yonan dari gereja Rumah Persembahan. Mana tadi? Bu Neti belum muncul wajahnya. Oh, hilang. Ya Pak. Oh iya, belum.
Shalom Bu Neti. Nah, sudah kelihatan. Salam Ibu Neti. Bagaimana kabar? Silakan. Oh, tidak terdengar. Masih di mute. Masih di mute ya. Diaktifkan Bu speakernya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sudah beberapa yang bergabung. Mari untuk menyingkat waktu, karena ini kan fasilitasnya gratis, jadi tidak lama durasinya. Kita akan mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, kita mulai dalam doa. Saya akan berdoa untuk membuka acara kita pada sore hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami Tuhan untuk kami memulai pertemuan kami melalui Zoom meeting ini Tuhan, dan kiranya pertemuan yang singkat ini boleh menjadi berkat, manfaat yang baik bagi semua kami Tuhan, bukan hanya sekedar untuk saling mengenal, tapi juga supaya kami saling bertumbuh di antara sesama saudara seiman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja, dan saya tidak agak kecil ya Pak Oki. kecil ya, suaranya agak kecil. Kan yang lain belum pada di mute kali ya, jadi Di Iya. mute ya. Oke, Kedengaran jelas kok. sudah terdengarkah suara saya? Kedengaran. Oh, kedengaran. Ya. Dengar, Pak. Oke, siap. Jelas, Pak. Oh, jelas. Saya bacakan sebentar satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Dia, akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang sama, bahkan lebih besar. Bukan berarti bahwa kita lebih hebat dari Yesus, tidak. Tapi karena ketika ada di muka bumi, jangkauan pelayanannya Dia terbatas, hanya di Israel dan sekitarnya. Dan durasi pelayanannya tidak lama, hanya 3,5 tahun. Tapi tidak ada yang menduga bahwa ketika hari ini kita melakukan Zoom atau melakukan pelayanan melalui media sosial, kita sudah melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Tuhan Yesus lakukan pada waktu-waktu itu. Tidak ada yang menduga, bahkan 10 tahun lalu pun tidak pernah terbayangkan kita bisa mendoakan orang melalui fasilitas yang bernama WA, Facebook, atau bahkan melalui Zoom seperti ini. Dan kita kembalikan semua fasilitas-fasilitas yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat yang baik bagi orang lain. Kita bersyukur untuk fasilitas yang hari ini masih bisa kita nikmati, sehingga boleh menjadi manfaat yang baik bagi kita pribadi maupun bagi orang lain. Dan sekali lagi kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, bahwa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan ketika di muka bumi. Salah satunya melalui fasilitas teknologi yang bernama Zoom, media sosial yang lain, atau juga YouTube dan sebagainya. Tidak ada yang menduga bahwa melalui YouTube orang bisa melakukan pelayanan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuka. Untuk berikutnya kita akan coba Pak Coki menyampaikan sesuatu. Siap sekarang, Bapak? Apa? Sampaikan sharing apa yang dialami selama masa-masa pandemi ini. Ya, singkat Silakan, saja, Bapak. Pak. Ya. Kami sekeluarga di masa pandemi ini, jadi ada berkat yang menurut saya lebih dari materi yang saya dan istri dapatkan. Gitu, Pak. Jadi ini mohon maaf karena istri yang nyupir, Pak. Jadi berkat yang luar biasa itu menurut kami adalah hampir 1,5 tahun ini kami memiliki kedekatan secara apa ya, spiritual dengan anak-anak, Pak. Jadi ya saya pernah sharing di grup Sumba juga bahwa
bisa dibilang hampir tiap hari kami ibadah bersama jam 8 malam sebelum tidur bersama anak-anak, yang mana ini nggak pernah kami pandemi, Pak. Dan dari situ saya lihat anak-anak sudah mulai belajar firman Tuhan dan juga belajar berdoa, belajar sharing firman. Dan semenjak 2021 ini memang kami sendiri, keluarga kami mengikuti apa yang dilakukan Pak Oki di grup Sumba, yaitu saya memimpin pembacaan Alkitab setiap hari kepada anak-anak, cuman karena anak-anak saya memulainya dari Perjanjian Baru. Nah, ini yang kami coba rutin setiap hari. Jadi setiap pagi mereka melaporkan apa yang mereka telah baca. Ya, kebetulan anak-anak kami memang paling besar masih SMA sama yang kecilnya SD, jadi masih lebih nurut sih Pak sampai sekarang. Menurut kami berkat Tuhan yang paling indah lah menurut kami berdua sebagai orang tua di masa pandemi ini, ada momen di mana kami bisa mengenalkan firman Tuhan, Pak. Demikian Pak Oki. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti pandemi tetap ada apa ya? Ada sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak dan keluarga. Tentu bagi setiap kita juga akan ada berkat-berkat tersendiri. Terutama ketika mendekatkan keluarga, kita bisa dekat, ada waktu lebih banyak dengan keluarga. Dan terlebih lagi ketika bisa membawa keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Pak Joki untuk sharing-nya. Memberkati sekali. Sekarang kita coba beralih ke Bu Nora. Bu Nora, sebagai seorang yang ada di pendidikan, menurut Bu Nora selama pandemi ini apa yang kira-kira menjadi penghalang, menjadi kendala? Ya, kalau kita biasanya tatap muka, kita langsung bisa dengan anak itu lebih akrab ya, tapi tidak menghalangi kita untuk terus memberikan pengajaran. Dan pada awalnya kami para guru itu masih beradaptasi untuk mengikuti secara online ya. Jadi belajar bagaimana supaya memberikan yang terbaik buat anak-anak, dan guru juga berusaha belajar lagi untuk IT ya. Semulanya tidak bisa menjadi bisa. Itu yang kami renungkan, bahwa pandemi ini ya ada baiknya, juga ada sisi tidak baik, tapi kami merasa ada baiknya juga sih untuk belajar lebih lagi dengan IT, dan ternyata itu memacu kemajuan para guru juga untuk wawasannya lebih lagi gitu loh, lebih baik lagi. Dan ternyata respon semua wali murid juga sangat positif, dan anak-anak lebih antusias juga. Pada awalnya mereka juga masih beradaptasi bagaimana kalau berhadapan dengan anak-anak dengan Zoom, apakah mereka itu lebih konsentrasi atau mereka hanya bermain gitu. Pada awalnya mereka jenuh, pada berjalannya waktu semakin hari mereka terbiasa dan mereka lebih enjoy. Jika tidak ada Zoom, mereka malah tanya gitu. Karena guru-guru di tempat kami juga sepertinya memberikan pengajaran itu dengan sepenuh hati gitu, dengan sukacita. Dan kami di tempat kami belajar itu juga puji Tuhan ada fasilitas untuk IT, untuk bisa belajar IT, ada pendampingan, dan saya secara pribadi juga sedikit mengalami kemajuan, paling enggak dulunya enggak bisa menjadi bisa dan lebih terbiasa gitu. Dan sepanjang hari ini tuh untuk menjadi semakin lebih baik gitu, untuk memberikan pengajaran anak-anak lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Itu yang saya dapatkan, dan tidak menghalangi untuk anak-anak bisa belajar lebih baik gitu.
yang saya rasakan bahwa pandemi ini yaitu bahwa masih bisa bersyukur, masih bisa bekerja, masih bisa memberikan pengajaran meskipun jarak jauh. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Nora untuk sharingnya tentang dunia pendidikan selama masa pandemi. Ya memang yang dipaksa untuk bisa IT bukan cuma guru, akhirnya orang tua juga dipaksa untuk bisa IT, buka-buka Zoom, buka-buka WA, Google Meet, dan sebagainya. Mulai akrab dengan istilah-istilah yang selama ini tidak pernah dikuasai. Puji Tuhan, ternyata juga membawa manfaat yang baik. Sedikit waktu berikutnya kami berikan pada ada Ibu Eva. Ibu Eva ini beliau selama ini pelayanan di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ibu, menurut Ibu, apa pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia selama masa pandemi ini? Ya, mungkin bisa ceritakan singkat saja. Oh ya, terima kasih Pak Oki. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau sampaikan sedikit tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Kita tahu dulu sedikit mengenai visi misi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Visinya itu menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sedangkan misinya itu melakukan penerjemahan Alkitab, penyebaran Alkitab, dan juga melakukan pemberantasan buta huruf. Nah, Bapak Ibu, memang sejak COVID ini kita tidak bisa pungkiri bahwa semuanya agak sulit kita lakukan. Apalagi ekonomi Indonesia agak sedikit stagnan, tapi kita bersyukur bahwa anak-anak Tuhan dan siapa saja yang mau terlibat di dalamnya sebagai satu dalam kasih, itu dapat mewujudkan kasih mereka bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan Alkitab. Nah, memang kalau kita di kota-kota besar, kita tidak terlalu terasa untuk hal itu, tetapi sangat terasa bagi daerah-daerah yang terpencil. Karena itu dalam tahun 2020 sekalipun jauh daripada target, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia tetap menyebarkan Alkitab dan juga menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah, kemudian juga dalam bentuk-bentuk cerita untuk diberikan kepada anak-anak kita dan warga gereja yang membutuhkan Alkitab untuk dibaca. Jadi di tahun 2020 itu yang Lembaga Alkitab bisa menyebarkan Alkitab itu hanya 109.539 pieces dengan biaya total 7.597.465.586 rupiah. Nah, untuk tahun itu diberikan hanya oleh beberapa daerah. Kemudian di tahun 2021 ini ditargetkan sebanyak 155.000 pieces Alkitab dan biayanya yang dibutuhkan sekitar 14.725 juta. Nah, daerah-daerah itu ada sekitar 10 daerah yang terpencil yang akan diberikan, itu Humbak, Hasudutan, Gomo, Tenggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, kemudian Bual-Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabukainama, Komoro, dan suku Asmat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, ini semua yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil ini, itu berdasarkan sumbangan atau pemberian dari semua orang yang mau memberi. Jadi salah satunya kalau kami di Batam itu, kami biasa masuk di gereja-gereja atau juga
bisa dalam kantor bekerja atau di mana saja yang kebetulan ada kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mensosialisasi supaya apa yang menjadi target dari Lembaga Alkitab ini dapat diwujudkan kepada saudara-saudara dan anak-anak kita yang membutuhkan Alkitab. Jadi satu buah Alkitab itu 95.000. Satu Alkitab itu 95.000. Kemudian kalau misalkan, ini contoh saja ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau berikan satu buah Alkitab saja atau satu buah Alkitab itu berupa itu ditransfer ya, itu ditransfer dan itu langsung itu ditransfer dan dengan jumlah harga 95.000 itu satu buah Alkitab. Tapi kalau misalkan ada yang berkata bahwa kami satu Alkitab saja tapi kami mau berdua orang, enggak apa-apa. Dua orang satu buah Alkitab juga itu sudah sangat luar biasa. Atau misalkan Bapak Ibu saya mau 5 Alkitab, tapi saya tidak bisa, saya mau tidak sekaligus, misalkan seperti itu. Jadi mungkin bulan ini, bulan depan, tetapi mau dicicil berapa kali, silakan. Silakan Bapak Ibu lakukan seperti begitu. Atau dalam satu kelompok, atau dalam satu jemaat, atau dalam satu keluarga, kita melibatkan anak-anak atau anak-anak sekolah minggu, dalam bentuk apa saja dengan jumlah uang yang kita ingin memberikan kepada lembaga Alkitab supaya Alkitab yang saudara-saudara kita butuh ini dapat diberikan kepada mereka. Jadi tadi sebenarnya saya sudah minta izin dari Pak Oki untuk share video, tapi untuk pertemuan ini mungkin tidak bisa. Memang video itu hanya sekitar 3 menit, 3 detik. Tetapi tidak apa-apa, saya sudah rangkum semua ini menjadi satu kesimpulan saja bagi kita supaya kita dapat mengerti apa yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab. Jadi Lembaga Alkitab dia tidak hanya menerjemahkan, tetapi menyebarkan Alkitab serta cerita-cerita kepada umat untuk dapat membaca Alkitab dan juga memberantas buta huruf. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ini saya akan berikan kepada Pak Uki, mana tahu ada kerinduan kita untuk terus terlibat sebagai donatur. Berapa saja yang kita mau beri untuk Lembaga Alkitab Indonesia, nanti saya sampaikan itu kepada Pak Uki, nomor rekening langsung saja dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Eva untuk sharingnya mengenai pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya pada masa pandemi. Ada teman-teman yang baru bergabung, ada Ibu Merita dari Surabaya, lambaikan tangan Ibu. Bagaimana? Itu foto atau video? Ya. Dan ada Ibu siapa lagi nih ya? Pakai HP Galaxy. Ibu Femi kah? Ya, oke, waktu berikutnya kami minta tolong Ibu Hetty menyampaikan sejenak masukan-masukan tentang kesehatan bagi kita selama masa pandemi yang kita hadapi. Silakan Ibu Hetty. Speakernya Ibu. Ya, silakan Ibu. Bu Hetty. Ya, sudah kedengaran? Sudah. Ibu. Sudah kedengaran? Sudah. Ya. Yes. Sudah ya, baik. Iya. Ya, di masa pandemi ini memang dalam pelayanan secara kesehatan ada perbedaannya. Kalau dulu kita periksa pasien ya bisa dengan bebas, tapi sekarang kita harus pakai alat-alat APD gitu ya. Kemudian yang lagi tren sekarang lagi populer sekarang mengenai vaksin ya. Jadi saya mungkin akan memberikan masukan. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada sahabat Sumba. Jadi walaupun mungkin ada beberapa yang sudah divaksin ya di grup Sumba ini untuk lansia. Tapi kalau kita sudah vaksin itu bukan artinya
kita bisa bebas merdeka kemana saja. Hal yang harus diingat adalah kita tetap menjaga prokes 5M. Ya, 5M itu kita harus tetap ingat. Jangan mentang-mentang kita udah divaksin, kita bebas kemana saja tanpa pakai masker. Nah, ternyata banyak lagi kasusnya itu meningkat lagi, seperti di India, seperti di Malaysia mulai naik lagi, ya. Jadi tetap kita harus jaga 5M, yaitu pakai masker, jangan lupa menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kalau bisa membatasi mobilisasi. Kita jangan kemana-mana kalau bisa. Kemudian untuk misalnya makan di mall ya, makan di mall sebisa mungkin itu dihindarin. Bukan artinya tidak bisa makan di restoran, boleh aja makan di restoran, tapi yang berbahaya adalah corona ini bisa namanya orang mengalami OTG. OTG itu artinya orang tanpa gejala. Pertama, saya sebagai dokter juga masih bingung ya, karena kita dalam dunia medis ini adalah penyakit corona ini adalah baru. Jadi kita sebagai dunia medis juga masih mencari-cari ini bagaimana caranya, bagaimana klinisnya. Jadi semua masih serba belum pasti ya, karena banyak sekali keluhan-keluhan yang ternyata timbul lagi. Tapi yang praktisnya dalam 1 tahun ini, supaya sahabat Sumba juga tahu ya, saya dalam praktek ini, jadi selama saya praktek ini udah 1 tahun lebih, di tempat klinik saya tidak pernah tutup. Kecuali waktu itu pernah rekan sekerja saya kena corona, yaitu saya kan praktek ber3 orang, 1 rekan saya itu kena corona karena istrinya kena, karena dia mungkin. Nah, jadi kita sebagai dokter pun, jadi jangan belaga kita, wah saya nih tenaga kesehatan, saya hebat, saya pokoknya cuek aja, nggak bisa. Jadi dalam setahun ini saya menjaga kesehatan saya, menjaga untuk mengantisipasi supaya tidak kena corona, karena saya otomatis dengan pasien ini berhadapan paling tidak jaraknya hanya 1 meter, 1,5 meter paling jauh. Saya harus anamnesa, ya kan? Saya harus periksa pasien. Nah, itu caranya gimana? Jadi saya rasa itu cukup efektif ya menurut saya sih, karena saya dalam 1 tahun ini praktek tidak pernah berhenti, karena saya kan praktek tidak tiap hari memang, tapi ada 1 hari yang saya praktek dari pagi sampai malam. Bisa dibayangkan, ya bisa saya tuh 1 hari bisa pasien tuh di atas 50, bisa sampai 70 pasien. Jadi artinya saya sangat sekali beresiko tinggi. Tapi ada 1 tips yang saya lakukan untuk sahabat Sumba juga. Jadi pada saat kita berjabatan tangan atau kalau kita berhubungan dengan orang, misalnya nih ibu-ibu mungkin yang guru misalnya ya, guru itu kan pasti di sekolah itu kan pasti pegang meja ya kan, murid itu kan dari luar atau ketemu dengan teman-teman guru ya. Nah, kita tuh harus jaga supaya jangan lupa kita selalu bawa hand sanitizer. Hand sanitizer itu sangat penting sekali ya. Ketika misalnya kita ketemu dengan orang, kalau saya sih misalnya orang tuh ada yang batuk misalnya ya, setelah itu kita semprot. Nah, itu sangat efektif sekali yang saya lakukan. Jadi puji Tuhan karena Tuhan tuh memberikan hikmat kepada saya. Nah, itu 1 untuk pencegahan. Kemudian untuk yang vaksin ya, jangan lupa kita ini yang vaksin ini kadang-kadang kan kalau vaksin itu bisa aja tekanan darah tuh jadi tinggi. Ya, ini pengalaman saya ya. Jadi mungkin karena takut ya. Ya, saya juga waktu mau vaksin, saya juga dokter juga, waduh jangan-jangan bagaimana nih masuknya virus corona itu. Jadi membuat kita takut kan, sehingga dengan tekanan darah tuh jadi naik. Nah, kalau tekanan darah itu naik, jadi kita tidak bisa divaksin. Jadi harus kalau misalnya ibu-ibu yang belum vaksin, jadi dijagalah kesehatannya pada saat mau terima vaksin, jangan sampaikan sakit, jangan sampaikan demam, ya kan, karena untuk terima vaksin itu kita harus dalam kondisinya baik supaya antibodi yang kita terima itu akan terbentuk dengan baik. Ya,
Saya rasa mungkin Pak Oki cukup dulu sekian, karena kalau nggak nanti panjang, waktunya tidak cukup. Iya, ini waktunya kurang Kalau sedikit. Jadi daripada putus di kurang tengah jalan. Ya, ya. Kurang 2 menit. Begitu kalau Pak nggak salah. Oki. Ya, terima kasih. Ya. Ya, mohon maaf untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab Bapak Ibu karena Ya. waktunya terlalu sedikit. Japri aja Pak Oki. Ya, kalau kalau ada yang ada mau tanya sesuatu. bisa japri. Ya, Ya. bisa di grup aja nggak apa-apa. Oke, kurang sedikit waktu. Ibu Kety, cukup nggak kira-kira untuk kita pimpin satu lagu pujian? Ya. Ya, kita akan diakhiri oleh Ibu Kety dalam lagu pujian. Mungkin Ibu Kety lah, sekalian ke upload kalau nanti menutupi waktunya, mencukupi waktunya. Audionya, Ya. Bu. Silakan. Ya, saya percaya bukan kebetulan hari ini kita bisa Zoom, tapi ini adalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dan Tuhan akan menyatakan kebaikan buat kita, khususnya yang ada di Gunung Sumba. Mari kita meyakini dengan iman bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih. Kau izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanku. Nanti tiba waktumu. Percaya kuasamu memulihkan hidupku. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau ada ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Lewat percaya pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan pada sore hari ini, walaupun singkat, tapi kiranya boleh menjadi manfaat dan berkat untuk semua kami, Tuhan, saling membangun di antara kami, saudara-saudara seiman, pengikut Kristus yang luar biasa, yang militan, yang tetap berkemenangan, walaupun menghadapi masa-masa pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap lanjutkan aktivitas kami, percaya kemurahan-Mu tetap ada bersama dengan kami, kebajikan dan segala berkat yang istimewa tetap mengikuti kami. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, terimalah berkat Abraham yang adalah berkat kekayaan dari kondisi yang minus menjadi penuh berkelimpahan
Terimalah Amin. berkat Ishak yang adalah berkat mujizat dari situasi yang tidak ada menjadi ada, dari situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan terimalah Amin. berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter Amin. dari kondisi seorang berkarakter jahat menjadi dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita terima Amin. dengan utuh berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Amin. dalam satu nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Amin. Yesus kami berdoa dan Amin. bersyukur. Amin. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu. Iya, foto Terima sejenak kasih, Pak Denny Shalom. bisa bantu foto. Terima kasih Pak Oki. Foto sejenak kita Sudah foto. sumbang. Ibu. Itu dulu ya. Silakan Pak Denny. Difoto. Terima kasih. Kameranya. Pak Coki. Bu Keti, Pak Oki. Iya. Ya, Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Oke. Berkati. semuanya Terima Tuhan kasih Bu berkati. Eti, Bu Keti, Pak Oki, dan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Ya, Berkati. Terima kasih Bu Keti. Iya. Terima kasih Bu Keti. Pak Oki, terima Ya, kasih. silakan. Bu Dorcas. Terima kasih Bu Dorcas. terima kasih Pak Dorcas. Bu Ini setiap Dorcas. minggu kah? Nah, nanti kita Ya. atur lagi. Kita sampaikan lagi di waktu berikutnya. Terima kasih Pak Coki. Gantung Pak Oki, gantung ini. Oke. Terima kasih Tuhan berkati Bu Silakan. Eva. Terima kasih semuanya. Bu Eti nanti bisa japri ya. Ya, Japri ya. Terima kasih. Iya. Berkati semuanya. Tuhan berkati.